Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 8 September, hari Jumat jam 8:23 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas tulisan yang baru saja saya buat bercerita tentang uh, cerita yang cukup menarik. Langsung saja kita to the point, kita lihat uh, judul dari tulisan ini adalah Hanya Melihat Pohon. Ceritanya akan saya ceritakan ulang. Jadi suatu hari ada seorang murid datang ke kuliah guru. Ya, setiap hari murid itu datang untuk belajar sama guru itu. Lalu kemudian guru melihat wajah dari si murid itu lalu mengatakan bahwa, kok wajah kamu berbeda ya? Kok sekarang wajahmu begitu cerah, tidak seperti biasanya? Ada apa ini? Lalu kemudian murid itu mengatakan, oh guru, saya habis melihat pohon besar di depan kuil kita. Lalu kemudian guru bertanya lagi, bukankah setiap hari kamu melewati pohon itu? Dan pohon itu kan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu loh. Apa yang baru dari pohon itu? Lalu kemudian murid itu mengatakan, guru benar. Saya setiap hari lewat pohon itu. Tapi setiap kali saya melewatin pohon itu, pikiran saya kemana-mana. Kadang saya melihat pohon itu, lalu saya teringat, oh ada Buddha yang pernah tercerahkan duduk di bawah pohon besar. Mungkin kira-kira pohonnya sama seperti ini ya. Lalu kemudian kadang-kadang saya lewat, saya teringat masa kecil saya main di bawah pohon yang rindang. Ya, masa kecil saya begitu bahagia main sama teman-teman saya. Kemana semua teman-teman saya itu ya? Kenapa itu semua sudah berlalu? Kok cepat sekali berlalunya? Ya, kadang-kadang saya ingat orang tua saya. Waduh, dulu orang tua saya suka ngomongin saya nasihat-nasihat di bawah pohon. Ya, kadang saya merenung juga apa yang kira-kira dipikirkan sama pohon itu ya. Hidup udah ratusan tahun, apa dia kesepian apa enggak? Umur ini berapa? Mungkin dia sudah berdiri dengan saya apa enggak? Dia bisa ngobrol dengan saya apa enggak? Dia sudah pernah lihat berapa kehidupan manusia? Jangan seperti itu. Karena sudah hidup ratusan tahun. Intinya adalah setiap kali saya melewati pohon itu, saya berhenti dan melihat pohon itu, lalu kemudian pikiran saya itu kemana-mana yang membuat sebuah realitas baru. Lalu kemudian guru mengatakan, oke, lalu apa yang berbeda kali ini? Lalu dia mengatakan, hari ini, ya, entah bagaimana, spontan saja, tiba-tiba saya melihat pohon itu, ya cuman sekedar melihat pohon itu aja. Pikiran saya tidak lagi menciptakan persepsi apapun, yang saya lihat cuman pohon itu aja. Dan ya, ketika saya cuma melihat pohon itu saja, tiba-tiba muncul rasa kedamaian yang sangat luar biasa yang muncul dari dalam. Rasa damai yang tidak bisa saya katakan. Kemudian guru pun tersenyum bahagia, menempuh pun dari murid itu dan kemudian berjalan meninggalkannya. Wow, ya seperti biasa cerita-cerita spiritual itu kadang-kadang ceritanya absurd, tapi ya begitulah cerita spiritual. It's okay. Ya mari kita coba pelajarin teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita pelajarin dari cerita ini. Ya saya akan sharingkan versi saya. Sekali lagi teman-teman boleh punya versi sendiri, boleh setuju, boleh tidak setuju. Namanya juga belajar, namanya juga sharing, betul? Ya kita sama-sama belajar. Oke, langsung aja. Kita setiap hari melihat sebuah realitas. Oke, setiap hari ada realitas baru yang masuk ke dalam kita punya pikiran. Ya, realitas ini akan diterima oleh pikiran. Lalu kemudian pikiran akan memproyeksikan. Ya, jadi pikiran akan memproyeksikan kembali membuat sebuah realitas. Oke, apa yang baru saja dialami oleh murid tadi ya hanya melihat pohon, itu ada gambar seperti ini. Pohon, dia melihat pohon, data itu masuk, dikelola oleh pikiran, ya, dan kemudian pikiran menciptakan sebuah realitas lagi yang sama, yaitu pohon. Jadi kalau kita lihat antara A dan B, realitas yang sebenarnya dengan realitas yang dibuat oleh pikiran itu sama. Ketika A sama dengan B, ya, maka disitulah Anda bertemu dengan realitas sebenarnya. As it is. Bisa dipahami? Ya, konsep belajar spiritual adalah membuat A sama dengan B. Pohon sama dengan pohon. Jadi, kamu melihat pohon, memproyeksikan juga sebagai pohon. Nah, supaya ini bisa terjadi,
maka pikiran ini harus bersih. Ya, karena pikiran ini tentu saja tidak mungkin kosong. Di sini banyak filter-filternya. Oke? Nah, filternya ini yang kita sebut misalkan sebagai data di masa lalu. Dengan pas. Ya. Dan data ini akan membentuk sebuah persepsi, kan? Betul? Data ini akan men-trigger sesuatu. Jadi kalau misalkan sekarang saya lihat itu pohon, lalu kemudian pohon itu mengingatkan saya pada masa kecil saya, ya, maka apa yang terjadi? Sekarang pikiran saya teringat pada sesuatu data, sehingga pohon mengasosiasikan sesuatu, ya, pohon mempersepsikan sesuatu, entah pengalaman yang bagus, pengalaman yang jelek, sehingga ini menghasilkan sebuah emosi, betul? Entah emosi positif, entah emosi negatif. Jadi emosi ini sudah menjadi gudang data, ya sudah ada, tapi ke-trigger sama sebuah pohon. Ya kita nggak tahu, apapun itu bisa pohon, bisa apapun. Sehingga kalau ini terjadi, maka apa yang terjadi? Ini akan menciptakan sebuah realitas baru. Nah, realitas ini, misalkan teringat masa lalu saya, teringat bapak saya, teringat teman saya, teringat Sang Buddha yang pernah tercerahkan. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang, A tidak lagi sama dengan B. Ya, perhatikan di sini. Kalau kita lihat yang di atas, ya kita lihat rute yang di atas. Ya, ini rute yang di atas di sini. Maka kita lihat A sama dengan B. Kamu lihat pohon, nggak pohon. Sedangkan yang rute yang di bawah sini, ya, yang di bawah sini, yang rute di bawah sini. Sekarang kalau kita lihat A tidak lagi sama dengan B. Nah, oke. Karena ketika rute yang di bawah A tidak lagi sama dengan B, sekarang saya jadi melihat pohon tidak seperti melihat pohon, tapi saya malah teringat pengalaman di masa lalu. Betul? Mengingat data masa lalu. Sehingga sekarang saya terkoneksi, terputus koneksinya dengan saat ini, sehingga saya melihat pohon tidak sebagai pohon. Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Sehingga apa yang terjadi kalau A tidak sama dengan B, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, betul sekali, inilah asal mula dari namanya penderitaan. Kalau bahasanya dipakai oleh Michael A. Singer disebut dengan samkara. Ya, bahasa Sanskerta dia suka menggunakan kata samkara. Ya, ini adalah sebuah penderitaan. Kenapa? Karena kamu tidak melihat segala sesuatunya as it is. As it is. Nah, jadi logika sederhananya adalah seperti ini. Ketika pikiran kamu sekarang sudah benar-benar hilang. Misalkan segala sesuatu pikiran menciptakan thought, ya, menciptakan thought. Segala macam gudang pikiran itu, thought itu hilang. Maka apa yang tersisa? Yang tersisa adalah realitas. Inilah yang kita lihat dulu ketika kita, misalkan ketika anak-anak, ketika pikiran kita belum punya banyak memori, ya, belum punya banyak thought, ya, belum bisa menciptakan banyak data, bukan memori, ya, data di dalamnya, maka anak-anak itu melihat pohon ya sebagai pohon. Ketika kamu bayi datanya masih kosong pikirannya. Kemudian dikasih ajar mamamu, ini loh namanya pohon. Maka bayi akan mengasosiasikan pohon sebagai pohon. That's it. Ya, berbeda dengan ketika nanti kita data sudah banyak dalam pikiran kita, maka pohon ini bisa mengasosiasikan sesuatu. Ya, sehingga sekarang ketika kita mengasosiasikan ini, pohon ini kemudian kita filter, lalu kemudian kita menyentuh sesuatu di dalam ini, menyentuh data di dalam ini, dan kemudian menimbulkan asosiasi, menimbulkan persepsi baru yang menghasilkan sebuah emosi, maka apa terjadi? Mulai muncul judgment. Kita tidak melihat segala sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Realitas kita menyimpang dari realitas sebenarnya, maka sekarang muncullah sebuah gap, ya, gap. Ini yang idealnya, betul? Ini harusnya sebagai pohon di sini, tapi kita di sini mengasosiasikan satu hal yang berbeda. Misalkan kita teringat malah memunculkan sebuah emosi masa lalu, ya, di sini mungkin mengingatkan masa lalu dan segala macamnya, sehingga ada terjadi gap.
gap, jurang pemisah, perbedaan antara yang real dengan yang tidak real. Semakin besar gapnya, semakin besar penderitaanmu. Nah, gitu aja logikanya. Nah, inilah poin kita belajar spiritual. Ya, kita belajar spiritual. Kenapa kita melakukan meditasi? Ketika kita melakukan meditasi, kita tuh mengembalikan kepada kondisi yang ideal, yaitu adalah ini. Kondisi yang ideal, yaitu adalah A sama dengan B. Bagaimana ketika kita meditasi, kita melihat hidup sebagai apa adanya. Tidak dengan bumbu-bumbu, tidak dengan judgement, tidak dengan segala macam drama-dramanya, tidak ada. Tapi ketika kita hidup, ketika kita meditasi, kita melihat hidup as it is. Menikmati momen demi momen, tanpa ada judgement. Ya, perhatikan. Kalau mind ini berlaku, maka ada judgement di dalamnya. Kuncinya tuh ada di situ. Ketika kamu sudah melihat adanya judgement di sini, maka kamu tidak akan bisa melihat reality as it is. Nggak bisa. Karena kamu sibuk ngejudge. Kok gini ya pohonnya? Kemarin nggak begini kok. Wah, kok cepat besar ya pohonnya ya. Padahal dulu saya masih ingat pacar saya dulu di sini. Saya masih ingat dulu. Sehingga ketika kamu melihat pohon, mata kamu melihat pohon, yes betul, pohon itu ada di situ. Tapi pikiran sibuk menciptakan realitasnya sendiri. Bukankah hidup juga sama? Ketika kamu mengatakan, hidup saya kok penuh dengan kesialan. Hidup saya kok begini. Kok saya berat jodoh. Kok saya berat keberuntungan. Kok saya ini, itu, dan segala macam. Itu ada sebuah judgment yang dibuat. Itu ada sebuah realitas. False identity. False reality yang dibuat oleh pikiran. Sehingga seolah-olah seperti itu adalah benar. Seolah-olah seperti kamu hidup dalam realitas yang kamu buat sendiri. Yaitu realitas versi pikiran kamu. Itulah yang kita sebut sebagai penderitaan. Maka penderitaan itu akan hilang dengan sendirinya kalau kamu, betul sekali, sering-seringlah melihat realitas as it is. Supaya kita bisa melihat realitas as it is, maka pikiran kita harus, ya betul sekali. Betul sekali. Maka yang ada di dalam ini, dalam pikiran kita, harus kita netralkan. Atau kita cleansing. Betul sekali. Betul? Ya, kita cleansing. Kenapa itu? Letting go. Konsep ilmu tentang cleansing itu tujuannya ada seperti ini. Supaya kamu bisa melihat segala satunya as it is. Karena kalau kamu tidak bisa melihat segala satunya as it is, bagaimana kamu bisa menerima as it is? Kamu akan sulit menerima. Hidup kayak apapun sulit menerima. Kenapa? Sulit menerima karena ada judgment. Karena kamu menciptakan sebuah realitas sendiri di luar realitas yang ada. Kamu tidak melihat everything as it is. Itulah sekali lagi yang kita sebut sebagai penderitaan. Semakin kamu melekat pada pikiran, semakin pikiran kamu menciptakan sebuah realitas baru, dan kamu percaya realitas itu adalah satu-satunya realitas yang paling benar, maka apa yang terjadi? Hidup kamu akan makin jauh, gap ini akan makin besar, kamu akan dikendalikan oleh realitasmu sendiri. Kamu akan terjebak oleh drama-dramamu sendiri. Gak ada. Padahal alam semesta itu ya netral. Ya, seperti pohon ini, apakah pohon ini bagus atau jelek? Ya itu netral kan. Gak ada namanya pohon bagus, ya ada pohon jelek. Kalau tidak ada judgment dari pikiran. Oke? Itulah gunanya kenapa tiap hari kita men-cleansing. Men-cleansing itu bukan berarti kamu terus jadi lupa ingatan. Bukan berarti pura-pura gak pernah lihat pohon. Bukan. Tetap, memori itu tetap ada. Cuma bedanya adalah memori yang ada di dalam itu tidak bisa men-trigger emosi. Memori itu tetap ada, tapi emosinya sudah netral. Sehingga kamu melihat pohon itu, ya seperti melihat pohon. Ya sama juga ketika kamu sekarang melihat pohon. Ketika kamu nyetir di jalan, atau ketika kamu jalan kaki, jalan. Di kiri kananmu ada banyak pohon. Apakah kamu tahu? Apakah kamu menyadarin bahwa kiri kananmu ada pohon? Apakah kamu tidak melihat ada pohon? Anda melihat. Tapi apakah pohon itu akan menyebabkan kamu punya emosi tertentu? Ya kan enggak. Tapi kalau ditanya, apakah kamu tadi jalan kaki lihat pohon? Lihat pohon? Ya pasti lihat. Yes, ada dan memori ada. Tapi pohon itu tidak menimbulkan emosi. Tidak menyebabkan kamu mengasosiasikan terhadap sesuatu. Nah, itulah teman-teman konsep yang hendak diterangkan dalam cerita ini adalah
ketika kamu bisa melihat pohon as it is, ya, ketika kamu melihat pohon sebagai benar adanya, sama juga ketika kamu melihat hidup seperti apa adanya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu akan semakin mendekati ini. Ya, kamu akan melihat hidup seperti apa adanya, melihat pohon seperti apa adanya, maka kamu semakin mudah untuk terjadi total acceptance. Ketika total acceptance itu terjadi, maka inner peace akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika kamu sudah benar-benar total acceptance, renungkan ini ya. Ketika kamu bisa benar-benar total acceptance, apakah masih bisa kamu menderita? Renungkan itu. Bukankah orang yang menderita itu adalah orang yang sulit untuk menerima? Ketika seandainya saya bisa, seandainya nih, nggak usah tanya caranya, jangan tanya caranya. Seandainya saya bisa totally acceptance, apakah penderitaan itu masih ada? Renungkan itu. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Siarkan teman-teman, sharingkan komen-komen. Kita bisa belajar bersama di diskusi. Oke? Thank you. I love you all. Bye.